Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour teman-teman, selamat datang kembali di kelas Etuder. Let's dare ourselves with French. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima dan kita akan membahas materi baru seputar preposisi dan les articles ya teman-teman. Kalau ditanya apakah dari materi hari ini mana yang paling susah? Itu nggak ada yang paling susah. Mana yang paling horor? Nggak ada yang paling horor. Materi mana yang paling mudah dipelajari? Semuanya mudah dipelajari ya teman-temanku. Oh ya, dan seperti biasa, saya imbau kepada teman-teman untuk menyiapkan buku catatan dan pensil ataupun pulpen ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa cukup. Semoga dengan doa tadi bisa menambah dan mempermudah kita dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh Monsieur Raditya Wimal Kivari. Gimana teman-teman, udah siap semua? Siap! Oke, selanjutnya akan saya persilakan kepada Monsieur Radit. Ok, bonjour à tous, comment ça va? Ok, j'espère que vous allez bien. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Salah satu unsur dari grammar tata bahasa teman-teman. Dan ini adalah hal yang paling penting, yang paling important, dan yang paling utama. Karena setiap pembicaraan pasti nanya kenapa ada artikel yang gini ini itu, terus kenapa dikasih ini, dikasih ada maskulang, feminan, dan selanjutnya untuk melanjutkan yang kemarin. Jadi untuk itu kita langsung saja ke yang pertama, yaitu boleh di next, mengenai preposition de lieu. Jadi materi hari ini yang kita bahas adalah preposition de lieu, preposition de paix, preposition pour autre lieu. Lalu ada artikel yang ada defini sama on defini. Sebenarnya ada 3 artikel, tapi sebenarnya ada artikel defini, on defini sama partitif. Cuma untuk partitif nanti, karena itu nanti konteksnya untuk yang lain. Oke, boleh dilanjutkan. Jadi preposition de lieu itu merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan keterangan tempat. Nah, kata hubungnya ada apa aja sih ya? Di sini ada gambar, ada guguk ya, atau le chien. Le chien itu guguk atau anjing ya. Anjing. Jadi ada anjing. Di sini anjing dan juga ada sebuah box berwarna hitam. Nah, jadi untuk yang pertama ada sur. Sur itu ada di atas ya. Jadi sur itu di atas tapi nempel. Terus kalau su itu di bawah, don itu dia di dalam. Ya, don itu di dalam. Devant itu ya depan. Derrière itu artinya belakang. Entre itu adalah di antara. Tapi di antaranya di sini dia barang. Lalu à côté itu di samping. Entah mau di samping kiri, samping kanan tuh tetap à côté de. Lalu ada vers. Vers itu artinya melewati. Jadi misalnya teman-teman melewati sebuah 2 gedung atau 2 objek, ada jalan kecil, nah di situ, nah itu namanya vers. Lalu au-dessous atau au-dessous de itu adalah di atas tapi dia tidak menempel. Ya, tapi bukan melayang ya. Bisa dibilang yang atas kayak misalnya lampu. Lampu itu au-dessus. Itu. Kalau au-dessous itu dia di bawah. Di bawah tapi di bawah banget. Dia ada barang di bawah banget. Namanya au-dessous de. Jadi kayak tersembunyi au-dessous de dibanding sama su. Kalau su itu di bawah aja. Tapi kalau au-dessous de itu tersembunyi. Lalu ada au milieu de itu sama di antara juga tapi
biasanya au milieu de tuh kayak satu di antara. Makanya di sini ada banyak anjiang ya, yang beda jenis. Nah gitu. Itu maksudnya au milieu de. Kalau près de itu artinya dekat. Kalau loin itu jauh. Gitu. Boleh di next? Enggak, no. Jangan di next dulu. Aku mau ulangin lagi cara bacanya. Kalau di atas yang nempel ya, itu sur. Terus kalau misalnya di bawah itu su. Kalau di dalam itu don, depan itu devant, belakang itu derrière, lalu di antara itu entre. Kalau di samping itu à côté de, vers itu melewati, au-dessus atau au-dessus de itu di atas tapi nggak nempel, au-dessous de itu di bawah tapi tertutup. Kalau au milieu de itu satu di antara atau misalnya ya salah satu au milieu de. Kalau près de itu dekat, loin de itu jauh. Sur, sous, dans, devant, derrière, entre, à côté de, vers, au-dessus, au-dessous, au milieu de, près de, loin de, gitu. Oke, boleh di next karena prepositionnya masih banyak. Nah, lanjut. Nah, kalau misalnya nih, samping kanan. Jadi sekarang kita ke samping kanan. Tadi samping aja, à côté de. Nah, kalau samping kanan itu apa? Au bout atau au bout de. Nah, kalau misalnya di rumah nih, saya ada di rumah. Je suis chez moi. Gitu. Contohnya. Kalau di sananya deket lah. Kalau di sananya jauh itu laba. Bukan laba keuntungan ya. Terus di samping kiri itu ada en face atau en face de. Kalau belok kiri itu à gauche. Kalau di sini itu isi. Kalau terus lurus itu tout droit. Kalau ke kanan atau belok ke kanan itu à droite. À droite ya, à droite. Aku ulang lagi. Au bout de, chez, là atau là-bas, en face atau en face de, à gauche, ici, tout droit, à droite. Tuh. Au bout de, chez, là atau là-bas, en face de, à gauche, ici, tout droite, dan à droite. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kak, boleh dong dikasih contohnya. Contoh dalam kalimat. Oke, misalnya apa dulu ya? Misalnya boleh balik ke gambar tadi nggak? Yang anjiang itu tadi. anjiang. Nah, kita akan menggunakan objeknya ada anjiang dan si box. Ya, misalnya menggunakan devant. Le chien est devant le bot. Ya, le bot itu box. Gitu. Le chien est pakai être ya. Jadi devant le bot. Gitu. Nah, kalau misalnya yang pakai de itu misalnya nih ya. Misalnya di sini yang ada anjiang yang banyak. Pakai jangan yang dekat aja. Misalnya ada anjiang A dan anjiang B. Le chien A, le chien B. Le chien A est près de le chien B. Itu pakai près de gitu. Pakai être-nya ya jangan lupa ya. Mantapnya. Le chien est près de le chien B. Dan seterusnya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Terima kasih. Terima kasih, Moshu. Nah, sama nih misalnya konteks. Oh iya.
Kalau misalnya konteksnya konteks lagi. Konteksnya misalnya ada sebuah pohon, misalnya seorang anak. Jadi, pohonnya itu sampingan dari si anaknya. Jadi l'arbre est au bout de l'enfant. Itu pakai titel ya. Dan permisi. Itu contohnya. Tadi yang di rumah misalnya je suis chez moi, ada di rumah saya. Itu pakai être. Jangan lupakan être-nya itu. Kerjanya itu berguna umur hidup. Gitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke préposition de paix. Nah, jadi yang utamanya itu preposition de paix itu untuk menunjukkan posisi dari suatu pelaku di suatu negara. Dan di sini negara tuh ada bergender juga, teman-teman. Ada maskulin, ada feminin, ada pluriel. Nah, yang maskulin, misalnya saya ada di Jepang. Je suis au Japon. Saya ada di Indonesia. Je suis en Indonesia. Je suis en Indonesia. Kalau misalnya saya di Amerika Serikat. Je suis aux États-Unis. Gitu. Jadi negara-negaranya yang maskulang itu adalah beberapanya, ada Portugal, ada Jepang, ada Brazil ya, Kanada. Untuk yang feminin itu ada Perancis, ada Argentina, ada Indonesia, ada Swiss. Nah, untuk plurial itu cuma 4 ya, ini 4 ya. Yang pertama ada Amerika Serikat, ada Belanda, ada Filipina, dan ada Uni Emirat Arab. Emirat Arab Uni. Itu. Nah, untuk cara membedakannya yang gampang nih ya. Kalau teman-teman, ini nggak semuanya ya, tapi rata-rata. Teman-teman kalau misalnya ada suatu negara yang depannya hurufnya A, I, U, E, O, dan H. Karena di Prancis vowel itu juga masuk H. Jadi itu termasuk feminin. Rata-rata. Makanya Argentine, Indonesia, itu rata-rata feminin. Rata-rata yang huruf vokal. Sisanya dia termasuk maskulin. Tapi tidak semuanya juga itu maskulin. Contohnya ada France, ada juga Swiss. Gitu. Seperti itu contohnya. Ada yang mau tanyakan dulu? Atau misalnya nih contohnya saya mau pergi ke Swiss. Je vais en Suisse. Gitu. Saya mau pergi ke Filipina. Je vais aux Philippines. Saya mau pergi ke Brazil. Je vais au Brazil. Gitu contohnya. Etc. Dan seterusnya dan lain-lain. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan boleh kita next. Nah, untuk yang lain, ini untuk penggunaan tempat lain ya. Makanya belum sampai artikel. Makanya namanya preposition pour autre lieu atau untuk tempat-tempat lainnya. Nah, pada umumnya kalau untuk menunjukkan tempat itu dia menggunakan A. Termasuk misalnya nama kota. Ya, misalnya saya ada di Bandung. Je suis à Bandung. Saya ada di Jakarta. Je suis à Jakarta. Saya ada di Medan. Je suis à Medan. Saya ada di London. Je suis à Londres. Saya ada di Paris. Je suis à Paris. Misal, ataupun saya ada di misalnya ada di ini. Misalnya ada di suatu provinsi atau region. Saya ada di
Île-de-France. Île-de-France itu adalah region yang ada di yang masuk juga kota Paris gitu. Ya, je suis à l'Île-de-France. Gitu. Dan seterusnya. Je suis à Bali. Je suis à Bengkulu. Je suis à Papua. Gitu. Namun, kalau misalnya tempatnya sudah spesifik, ya, misalnya hotel, dia pakai feminang, ya berarti je suis à l'hôtel. Terus kalau misalnya ke mana ya? Ini kalau misalnya ke mall, le centre commercial, ya je suis au centre commercial. Misalnya tempatnya banyak ya, apa ya tempatnya yang banyak itu, misalnya ada banyak nara di situ, ya je suis au tour itu misalnya, dan lain-lain. Itu tergantung dari jumlah tempatnya dan juga jumlah si nama tempatnya dan juga genre-nya, maskulang atau feminal. Gitu contohnya. Ada yang mau tanyakan dulu tidak? Alah. Je suis. Bonjour. Ada yang mau tanyakan dahulu? Bonjour. Nggak ada, Kak. Oke, boleh kita lanjut. Kita ke les articles. Jadi artikel itu merupakan kata yang memodifikasi kata benda dengan cara tertentu yang menyatakan bahwa kata benda itu spesifik, tidak spesifik atau parsial. Ya, spesifik itu defini, tidak spesifik itu defini, parsial itu partitif. Itu nanti ya, partitif yang nanti ya. Jadi kita baru bahas dua dulu, yang defini sama defini. Boleh next? Nah, yang defini itu merupakan pembicara mengacu pada kata benda tertentu atau kelas kata benda tertentu. Jadi di artikel defini itu dalam bahasa Inggris itu namanya the. Jadi memiliki 4 bentuk setara dalam bahasa Prancis. Jadi tergantung dari voyel atau maskulang feminangnya ataupun jumlahnya si plurial atau singulier, singulier. Jadi kalau maskulang misalnya kopi, le café. Misalnya kalau rok, la jupe. Kalau hotel, l'hotel. Misalnya kalau mata kan 2 ya, les yeux. Itu contohnya teman-teman. Oke, kita ke indéfini. Indéfini itu merupakan pembicara mengacu pada kata benda yang tidak spesifik atau satu atau beberapa hal. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada dan juga en. Di Prancis ada 3 bentuknya. Yang pertama kalau maskulang dia ya un café. Kalau feminang itu ada une jupe, une robe. Feminangnya. Kalau yang plurial ada misalnya bukunya banyak, des livres, atau pohonnya banyak, des arbres, gitu. Kalau misalnya pohonnya banyak, des stylos, dan lain-lain. Oke, ada yang mau tanyakan dahulu? Karena materinya cuma segini. Aku belum paham bedanya yang defini sama indefinis. Oke, tunggu sebentar. Ada yang ngechat sebentar ya. Oke, jadi untuk cara membedakan indefini dan defini, kita kembali menggarisbawahi maksudnya. Jadi dia tuh kalau defini itu dia mengacu pada kata benda tertentu atau kelas kata benda secara umum. Dan dia di sini konteksnya seperti the dalam bahasa Inggris. The, misalnya the book, the apple, the banana, the blanket, the pillow, the tower, the pen, dan selanjutnya. Dia itu mengacu pada umum, secara umum, tidak bisa bilang tidak terhitung. Jadi dia belum menunjukkan jumlah dari bendanya tersebut. Itu misalnya gini. Oh, lihat
ada mobil di situ. Mobil. Nggak tahu itu mobilnya merah, biru, atau siapa yang punya, atau mereknya apa. Oh, ada mobil aja. Itu namanya defini. Jadinya ya pakainya entah le, la, atau l apostrof, atau le. Gitu. Oke, untuk yang angdefini, dia tuh sudah jelas secara jumlah, secara warna, secara sifatnya, secara ukurannya, ataupun misalnya mereknya. Wah, ada sebuah mobil berwarna biru di situ. Nah, itu pakainya angdefini. Gitu. Sudah paham? Oke, sudah Kak, makasih.